Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan dengan NIM channel D024023. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yaitu pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap. Apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia ini mencakup segala bentuk imbalan yang diterima oleh pegawai tidak terbatas pada gaji pokoknya. Pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja sebagai pemotongan pajak. Ini berarti perusahaan atau instansi memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 atas nama pegawainya. Dasar Hukum Utama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang mengatur seluruh seluruh proses pemotongan PPh pasal 21. Perubahan kebijakan PPh 21 tahun 2025. Tahun 2025 membawa angin perubahan dalam skema perhitungan PPh pasal 21. Dengan diperkenalkannya tarif efektif rata-rata atau bisa disebut TER, ini dirancang untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi. Penerapan skema TER yaitu untuk pemotongan bulan Januari sampai November digunakan skema tarif efektif rata-rata TER. Ini adalah presentasi tetap yang diterapkan pada penghasilan bruto pegawai sesuai kategori tertentu, berbeda dengan tarif progresif yang lebih kompleks. Penghitungan masa pajak terakhir. Penghitungan masa pajak terakhir, Desember, akan menggunakan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini untuk memastikan keadilan pajak secara tahunan, mempertimbangkan seluruh penghasilan dalam satu tahun pajak. Tujuan utama kebijakannya yaitu untuk menyederhanakan perhitungan bagi pemberi kerja, memudahkan kepatuhan pajak, dan meminimalkan potensi kesalahan dalam penghitungan PPh pasal 21. Ini diterapkan dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien. Masa pajak salin terakhir, Januari sampai November. Ini adalah skema pemotongan PPh 21. Pemotongan PPh 21 dilakukan setiap bulan Januari hingga November menggunakan tarif TER bulanan. Tarif ini sudah memperhitungkan aspek PTKP dan dikelompokkan dalam kategori tertentu. Masa pajak terakhir Desember, pada bulan Desember akan dilakukan perhitungan ulang PPh 21 setahun penuh dengan menggunakan tarif progresif tahunan sesuai pasal 17 UU PPH. Perhitungan ini akan menyesuaikan jumlah PPh 21 yang seharusnya dibayar dalam setahun. Penyesuaian tarif TER. Tarif TER disesuaikan dengan berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan besaran penghasilan bruto pegawai. Ini memastikan bahwa tarif yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan kewajiban pajak masing-masing pegawai. Status PTKP dan kategori TER bisa dilihat. Status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP memainkan peran krusial dalam menentukan kategori tarif efektif TER yang akan diterapkan. Pemerintah mengelompokkan wajib pajak ke dalam beberapa kategori berdasarkan status PTKP mereka. Ter A yaitu PTKP antara 54 juta hingga 58,5 juta. Ter B PTKP antara 63 juta hingga 67,5 juta. Ter C PTKP 72 juta. Penentuan kategori ini memastikan bahwa pemotongan pajak bulanan yang dengan tarif efektif rata-rata sesuai dengan kondisi pribadi wajib pajak. Pemberi kerja perlu memahami status PTKP setiap karyawan untuk menentukan kategori TER yang tepat. Tabel tarif efektif rata-rata TER PPh 21 PPh 21 2025. Berikut ini adalah ilustrasi tabel efektif rata-rata TER yang akan digunakan untuk pemotongan PPh 21 bulanan berlaku mulai tahun 2025. Penting untuk dicatat bahwa tarif ini akan disesuaikan dengan lampiran resmi dari Peraturan Menteri Keuangan, yaitu 0 sampai 5 juta, 5 sampai 10 juta, 10 sampai 20 juta, 20 sampai 40 juta, 40 sampai 80 juta. Catatan, tarif TER ini adalah ilustrasi berdasarkan BMK 16
tahun 2023 dan PP 58 tahun 2023 untuk perhitungan aktual disesuaikan dengan lampiran resmi yang berlaku pada tahun 2025. Untuk perhitungan PPh satu dengan tarif TER. Untuk memberikan gambar yang lebih jelas, mari kita lihat perhitungan PPh pasal 21 menggunakan TER. Pemotongan bulan Januari sampai November. Skenario pegawai penghasilan brutonya 15 juta, status PTKP-nya tidak kena pajak 0, kategori TER A. Berdasarkan status PTKP, pegawai ini masuk dalam kategori TER A. Kita akan merujuk pada tabel TER untuk kategori A. Langkah perhitungannya yaitu identifikasi penghasilan bruto bulanan 15 juta. Tentukan kategori TER berdasarkan PTKP TER A. Cari TER yang sesuai dengan dari tabel penghasilan bruto antara 10 juta sampai 20 juta pada kolom ter A yaitu 5%. Perhitungan hitung PPh satu bulanan 5% kali 15 juta yaitu 750.000. Dengan perhitungan ini, PPh pasal 21 yang akan dipotong dari gaji pegawai tersebut setiap bulannya dari Januari hingga November adalah 750.000. Metode ini jauh lebih sederhana dibandingkan perhitungan sebelumnya, memudahkan baik pemberi kerja maupun pegawai untuk memahami besaran pemotongan pajak. Perhitungan masa pajak bulan November. Meskipun tarif TER digunakan untuk pemotongan bulanan, penghitungan pada masa pajak terakhir Desember tetap krusial. Untuk menentukan besaran PPh satu yang sebenarnya terutang dalam 1 tahun pajak ini adalah proses rekonsiliasi akhir, yaitu total penghasilan bruto tahunan jumlahkan seluruh penghasilan bruto yang diterima pegawai selama 1 tahun pajak Januari hingga Desember. Ini mencakup gaji, tunjangan, bonus, dan lain-lain. Pengurangan PTKP yaitu kurangkan total penghasilan bruto tahunan dengan penghasilan tidak kena pajak PTKP sesuai dengan status PTKP pegawai yang sebenarnya. PPh satu terutang atau tarif progresif. Hitung PPh satu terutang menggunakan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh. 5% untuk penghasilan hingga 60 juta, 15% untuk penghasilan 60 sampai 250 juta, 25% untuk penghasilan 250 sampai 500 juta, 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Pengurangan PPh satu yang sudah dipotong. Kurangkan jumlah PPh satu terutang setahun dengan total PPh satu yang sudah dipotong selama Januari hingga November. Menggunakan tarif TER, selisihnya adalah PPh satu yang dipotong ada dikembalikan pada masa pajak Desember. Proses ini memastikan bahwa di akhir tahun jumlah PPh satu yang telah dipotong sesuai dengan kewajiban pajak tahunan pegawai sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Manfaat kebijakan TER terbaru yaitu kemudahan bagi pemberi kerja. Sistem TER menyederhanakan proses penghitungan PPh satu bulanan, mengurangi beban administratif, dan meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk pemotongan pajak, sehingga pemberi kerja dapat fokus pada operasi bisnis inti. Pengurangan risiko kesalahan. Dengan formula yang lebih sederhana, risiko kesalahan perhitungan PPh satu menjadi lebih rendah. Hal ini mengurangi potensi sanksi administratif dan perbaikan laporan di kemudian hari. Kepastian dan transparansi pegawai. Pegawai mendapat kepastian mengenai besaran potong pajak bulanan mereka karena tarif TER sudah mencakup aspek PTKP. Ini meningkatkan transparansi dan kemudahan pegawai untuk mengecek perhitungan pajaknya. Peningkatan kepatuhan pajak. Kemudahan dalam penghitungan dan transparansi diharapkan dapat memotong kepatuhan pajak yang lebih baik dari seluruh pihak, menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil. Kesimpulan dan tindakan. Kebijakan baru PPh pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata atau TER merepe- hmm, merepresentasikan langkah maju dalam penyederhanaan sistem perpajakan di Indonesia. Pemahaman dan adaptasi terhadap perubahan ini adalah kunci kepatuhan dan efisiensi. PPh pasal 21, pegawai tetap kini menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER untuk pemotongan bulanan memudahkan perhitungan rutin. Masa pajak terakhir yaitu Desember tetap dihitung dengan tarif progresif tahunan untuk memastikan keadilan pajak secara menyeluruh. Memberi kerja wajib memahami dan menerapkan tabel TER sesuai Peraturan Menteri Keuangan PMK 168 tahun 2023 atau PP 58 tahun 2023. Pegawai dapat memantau pemotongan pajak secara transparan dan akurat, meningkatkan pemahaman mereka terhadap kewajiban pajak, dan
Segera update sistem payroll dan pelaporan pajak Anda untuk memastikan keselarasan dengan regulasi terbaru dan menghindari potensi masalah di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.